Selamat siang, selamat berbakti dalam kasih Yesus. Para jemaat yang ada di rumah, kami ucapkan selamat menikmati pujian penyembahan serta firman Tuhan melalui online. Dan saat ini mari sama-sama kita membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita menyembah, sama-sama kita mengagungkan namanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kuasa-Nya akan memberkati kita pada siang hari ini melalui firman-Nya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia melalui pujian penyembahan. Haleluya. Haleluya. Amin. Untuk setiap jemaat yang di rumah,
sehingga mereka bisa diberkati dengan, oh Tuhan, aliran kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan, melalui pujian penyembahan dan terlebih dari firman-Mu yang terima dari hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dengan penuh percaya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Allah yang kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan nyata. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Engkau kota benteng perisai kehidupan kami.
yang selalu melindungi kami, yang menjaga kami, yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan akan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, terlebih berkat kesehatan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman yang dari Tuhan melalui mulut bibir hamba Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan buat kami, boleh menjadi satu penghiburan buat kami, dan boleh menjadi satu kekuatan dalam kami mengiring Kau Tuhan. Pakai hamba Tuhan yang sementara kami menyampaikan firman Tuhan di mana berada. Kami yakin berkat Tuhan menyertai kehidupan hamba. Terima kasih Tuhan, layakan kami, kuduskan kami, ampuni akan kesalahan dosa kami, supaya kami kudus seperti Engkau kudus adanya. Pada saat ini Tuhan, kami siap menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kami silakan untuk hambanya membawa berkat firman Tuhan. Shalom. Mari kita berikan kemuliaan buat Yesus. Hanya Yesus yang layak kita sembah, hanya Yesus yang layak kita puji. Kita sampai ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dari tempat ini kami menyampaikan salam sejahtera buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan dan damai sukacita menyertai kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kuasa yang sama, hadirat Tuhan yang sama, kemuliaan Tuhan yang sama, Tuhan akan menyatakan di dalam kehidupan kita semua, baik sidang jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Ibrani, surat Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan mengikuti pembacaan ini. Sidang jemaat yang ada di rumah bisa membuka Alkitab dalam Ibrani pasal 12 ayat 27 sampai ayat yang 29. Demikian firman Tuhan. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijanjikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena itu kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita hidup di akhir dari akhir zaman. Dan kita melihat saudara, tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin nyata. Firman Allah katakan akan datang masa yang sukar. Dan kita melihat ini sedang terjadi di dalam dunia ini, saudara. Dunia ini sedang mencekam.
Dunia ini sedang berkabung. Dunia ini sedang berduka cita. Karena ada persoalan besar yang menimpa dunia ini. Dengan adanya virus Corona, saudara, yang kita kenal COVID-19. Ini bukan secara kebetulan, saudara. Kita tahu bahwa satu urat rambut kita jatuh saja, Allah tahu. Apalagi persoalan seperti ini, saudara. Allah tahu. Itu sebabnya Allah ada di dalam pergolakan yang sedang terjadi di dalam dunia ini, saudara. Allah mengguncangkan dunia ini supaya manusia tidak hidup di dalam kesombongan, supaya manusia hidup mencari Tuhan. Amin. Kerajaan dan bangsa-bangsa digoncangkan oleh Tuhan, saudara. Firman Allah katakan kenapa digoncangkan? Supaya akan terlihat apa yang tidak tergoncangkan. Negara-negara besar, superpower seperti Amerika, ya, Cina dan lain-lain sebagainya, saudara, ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Karena ini terus-menerus, maka akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana sikap orang percaya, sikap anak Tuhan merespon segala kejadian yang terjadi hari-hari ini, saudara? Sikap anak-anak Tuhan adalah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Firman Allah katakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, sebab kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya, saudara, kita harus pelajari firman Tuhan. Apa sih kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kerajaan seperti apa sehingga dia tidak tergoncangkan? Kalau kita pelajari firman Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu berhubungan dengan pemerintah Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Bukan saja pemerintahan Kristus pada waktu nanti kita ke surga, saudara, tetapi di dalam dunia ini Tuhan pun memerintah di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Allah katakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Itu sebabnya Allah akan memerintah di dalam kehidupan kita. Allah akan mengendalikan kehidupan kita. Allah akan menguasai kehidupan kita, saudara. Dan saya percaya, saudara, kalau kita dikuasai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, saudara. Firman Allah katakan kita akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan orang yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu otomatis adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Coba kita baca di dalam Roma 17 ayat 21. Ayat 21, maaf, Lukas 17 ayat 21.
Di sini kita melihat bahwa juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita, saudara. Kerajaan Allah sesungguhnya itu ada di antara kita. Ini berbicara mengenai kehadiran Yesus sendiri di dalam kehidupan orang percaya. Yesus hadir di tengah-tengah orang percaya supaya dia ingin memerintah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita harus mengizinkan Tuhan memerintah, mengendalikan segala kehidupan kita, saudara. Karena ada jaminan di sana, ada jaminan kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tidak perlu takut kepada serangan virus yang berbahaya, karena ada jaminan firman Tuhan yang menjanjikan kehidupan kita bahwa walaupun 1.000 orang rebah di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan kita, kita hanya melihat saja, saudara. Itu sebabnya umat Tuhan harus tahu posisinya. Dia harus ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri, dan izinkan Allah memerintah di dalam kehidupannya. Dan kita juga harus melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan menghidupkan kehidupan kita. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Kalau orang percaya melakukan firman Tuhan, maka dia akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan orang-orang yang bijaksana sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. Ketika datang angin, banjir, dan tofan melanda rumah itu tidak akan goncang. Karena dia mendirikan rumahnya di atas batu karang itu, yaitu Kristus Yesus, yaitu kebenaran itu sendiri, saudara. Dan firman Allah katakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Gereja Tuhan, kehidupan orang percaya yang dibangun di atas batu karang, itu firman Allah katakan alam maut tidak akan menguasai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berada terus di dalam kerajaan yang tidak terpecahkan. Izinkan Kristus memerintah di dalam kehidupan kita, saudara. Yang kedua, saudara, kerajaan yang tergoncangkan itu berbicara mengenai kuasa Allah, saudara. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu berbicara mengenai kuasa Allah. Orang percaya, anak Tuhan, gereja Tuhan dilindungi dan dibentengi oleh kuasa Allah, saudara. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, di sana dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, melainkan dalam kuasa. Kerajaan Allah itu tidak terdiri dari perkataan, tetapi melainkan dari kuasa Allah, saudara. Efesus katakan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus bahwa betapa hebat kuasa Allah bagi kita. Ukurannya adalah apa, saudara? Ukuran kuasa Allah itu ketika dia membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Betapa hebat kuasa Allah bagi kita yang percaya kepada Dia, saudara. Jadi kalau kuasa Allah melindungi kita, kuasa Allah membentengi kehidupan kita, tidak ada alasan untuk kita menjadi orang-orang yang takut, saudara. Untuk kita menjadi orang-orang yang khawatir, yang cemas, sekalipun pergolakan di dalam dunia ini, saudara, semakin menakutkan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya virus corona ini. Tetapi satu hal yang kita yakin, gereja Tuhan, orang percaya, pasti dilindungi oleh Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, kuasa Allah itu juga berbicara mengenai sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, saudara.
Kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum, kata firman Tuhan, tetapi masalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya melihat di dalam bahasa aslinya, sukacita itu artinya kegembiraan. Kegembiraan yang besar, saudara, yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Kalau damai sejahtera itu, ya, macam-macam artinya. Bisa sehat walafiat, bisa kemujuran, bisa keselamatan. Jadi saudara, di dalam kerajaan Allah, saudara, Tuhan akan menjaga kita. Kita akan menjadi orang-orang yang sehat-sehat walafiat, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang mujur, orang-orang yang selamat dari segala bahaya yang kita hadapi, saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Rasul Paulus katakan bahwa hendaklah kamu bersukacita di dalam Tuhan. Harus engkau senantiasa bersukacita. Artinya setiap waktu kita harus bersukacita terus menerus, saudara. Sukacita tidak hanya yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan, tidak hanya melibatkan emosi kita, saudara, melibatkan perasaan hati kita, melibatkan sikon yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak demikian, saudara. Kalau sukacita kita hanya tergantung kepada itu, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang takut, cemas dan khawatir. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita yang berdampak sangat dinamis di dalam kehidupan kita, saudara. Membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang bergairah, orang-orang yang semangat, orang-orang yang tidak gampang putus asa, tetapi orang-orang yang optimis ke depan. Karena ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa sukacita yang diberikan Allah kepada kita juga, ya, mengandung arti paradoksal. Artinya apa, saudara? Sekalipun kita ada di dalam persoalan, kita ada di dalam sakit penyakit, kita ada di dalam tantangan yang besar, tetapi kita bisa berkata bahwa Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Haleluya. Inilah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka saudara, konklusinya sangat tepat bahwa kita, ketika kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita memang benar-benar hidup kuat di dalam Tuhan. Karena sukacita itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, engkau jangan takut, engkau jangan cemas, engkau jangan khawatir. Karena Tuhan ada beserta kita, saudara. Amin. Kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia akan melindungi kita. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, Dia akan turun menaungi seluruh kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Pasukan malaikat surgawi dikirim untuk menjaga kita, saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita hidup di dalam ketakutan, karena kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Allah pada pagi hari ini semoga menguatkan kehidupan kita, sidang jemaat Tuhan, biar kita melangkah di hari-hari ke depan. Kita tidak takut, kita tidak cemas,
Tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang memiliki semangat yang kuat, tidak mudah menyerah untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, karena Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, puji Tuhan. Sebelum saya menyerahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala, kita nyanyikan sebuah pujian. Saya undang pemain musik. Kita akan nyanyikan pujian Yesus terlebih besar. Ingatlah, firman itu ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, firman itu kekal. Yakinlah Anda di akhir zaman ini memiliki firman dalam hidupmu. Karena di dalam firman itu ada Yesus yang terlebih besar dari masalah persoalan yang dihadapi, dari segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan keadaan dunia dengan virus corona atau COVID-19 ini. Tapi Yesus terlebih besar. Anda yakin bahwa Yesus terlebih besar? Dia dapat menyembuhkan penyakitmu. Dia dapat mengangkat bebanmu. Dia dapat menolong dalam masalah persoalan hidup, keluarga, pekerjaan. Dan dia juga dapat beri kemenangan dalam percobaan, ujian. Sebab itu yakinlah firman Allah pada saat ini. Lalu diberangkati pikiranmu bahwa Yesus terlebih besar dari semua masalah yang ada di dunia ini. Karena dia adalah Allah, Yehova Yireh. Dia dapat mengadakan segala perkara. Kita nyanyi pujian dengan yakin sungguh-sungguh. Tidak terbatas kuasa Yesus kalau Anda ada di rumah, mendengar khotbah online hari ini. Dia akan jamah hidupmu. Dia akan pulihkan engkau dan memberkati dengan janji. Kita akan nyanyi pujian ini 3 kali dan kemudian sebentar
Saudara yakin dari tempat ini, dari gereja, Anda ada di rumah, letakkan tanganmu di bagian yang Anda perlukan sakit. Kalau ada masalah apapun, angkat tanganmu dan Yesus akan turun tangan. Pegang tanganmu dan beri kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan, percobaan beri kemenangan. Kita nyanyi pujian 3 kali dan nanti kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya akan berdoa. Yesus nyanyilah dengan yakin. Yesus Dia ada dalam hadiratnya di mana Tuhan berada, di rumah, di perjalanan. Haleluya, haleluya. Akan hatimu akan firman dan janji Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Bilangan 6 ayat 27, sehingga wajah Tuhan menyinari kami mulai hari besok dan seterusnya, sehingga kekhawatiran, kecemasan, ketakutan sirna dari kami. Dan itu janji Tuhan. Haleluya. Bagi kami orang percaya, angkat dua tanganmu di rumah sekalipun, terimalah janji berkat Tuhan. Keluar dari rumahmu diberkati, masuk di rumahmu berkati, bahkan kandunganmu, perbenaran, lumbungmu diberkati. Dengan janji inilah terimalah berkat dari Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, jemaat GPD Apa Putri, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Tuhan kami, penghentaran pimpinan Roh Kudus tinggal selalu menyertai kami semua, seluruh keluarga besar jemaat GPD Apa Putri, mulai hari ini bahkan sampai Yesus datang kembali. Oleh Roh Kudus kami terangkat kawan dan menyongsong Yesus turun dari surga di angkasa. Kami bertemu Yesus di angkasa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, penyembuh yang ajaib, pendengar, penjaga kami yang pasti. Selanjutnya kami merintah bersama Tuhan 1000 tahun damai, dan terakhir di langit dan bumi baru, surga mulia. Tuhan hidup dijaga sepanjang hari dan minggu seterusnya. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Jauhkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan segala penyakit, baik apapun itu, termasuk virus corona atau COVID-19. Singkirkan dari segala malapetaka, kecelakaan, musibah, kemudian apa saja, bahkan roh maut, kematian, penyakit, semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Halau dari kami, singkirkan dari kami, hancurkan dengan darah-Mu, sehingga kami kembali pada ibadah-ibadah yang akan datang dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dan bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan ibadah hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan. Haleluya.